menggunakan masa depan ya. Tapi seperti yang pernah kita sampaikan bahwa mempelajari masa lalu itu kan adalah agar hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu kita pelajari, kita amati agar tidak kita ulang kesalahannya di masa depan. Nah, kalau sosiologi ini kan kita sedang belajar memahami manusia, sedang memahami manusia. Kalau sarjana ilmu sosial pandai memahami manusia lain, tapi jangan lupa kalau Anda ingin memahami manusia lain, salah satu kuncinya pahami dulu diri kamu sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami orang lain kalau kamu sendiri nggak paham dengan diri kamu. Nah, diri kamu tuh nggak usah jauh-jauh. Misalnya, kamu tuh sebetulnya pengen jadi apa sih? Kira-kira gitu loh. Nah, itu pelajari dulu. Apa sih kelebihan kamu? Jadikan kekuatan. Apa kekurangan kamu? Kamu perbaiki. Nah, itu yang mau dipahami di soal-soal ini gitu loh. Jadi, soal ini ceritanya begini. Soal yang sedang kita bahas ini tujuannya adalah, ini kan ada, jadi lingkaran ini nih, nah lingkaran ini kita anggap suatu wilayah sosial. Di tengah-tengah ini kita gambar sebuah segitiga. Jadi di tengah-tengah ini kita gambar segitiga. Segitiga ini dalam bahasa sosiologi disebut segitiga abadi. Segitiga abadi. Kenapa disebut segitiga abadi? Karena menggambarkan sebuah hukum paling dasar di dalam hubungan sosial. Ini ada individu, I-nya dibacanya individu. Nah, kemudian di sini K itu bacanya kelompok. Nah, di sini adalah, ini kan K kelompok ya, atau masyarakat. Biar jangan kaget, nanti ketemunya beda. Ini kita anggap masyarakat. Nah, di sini ada masyarakat. Nah, di sini ada kebudayaan. K-nya itu kebudayaan. Individu, manusia secara pribadi, yang sehat, yang normal, yang waras, itu nggak akan pernah mau hidup sendiri. Saya tekankan dulu sebentar. Individu ini, kalau dia sehat, dia normal, dia waras, maka tidak ada manusia yang bercita-cita hidup sendiri. Manusia yang normal itu akan berkumpul dengan manusia lainnya. Nah, itu yang kita sebut dengan watak sosial. Nah, jadi manusia itu nggak ada yang mau hidup sendiri. Manusia itu ingin berkumpul dengan manusia lainnya dengan berbagai cara dan media. Jadi individu ini akan berkembang menjadi masyarakat. Nah, gitu loh. Individu secara pribadi itu bisa menciptakan kebudayaan. Banyak contoh, ada orang-orang terdampar di satu tempat sendirian, dia bisa bertahan hidup. Jadi individu, dia bisa bertahan hidup. Maka individu sendiri pun bisa menciptakan kebudayaan. Nah, maka jangan lupa, kalau individu secara pribadi saja bisa menciptakan kebudayaan, apalagi kalau dia rame-rame, maka masyarakat pasti akan lebih bisa membuat kebudayaan. Nah, masalah kebudayaannya bagus atau tidak, positif atau negatif, itu sangat tergantung kepada kualitas manusia yang menyusun budaya itu. Nah, itu hal yang penting. Nah, hal itulah yang sebetulnya yang berubah. Nah, perubahan itu kita sudah belajar, semoga masih ingat, ada perubahan yang positif. Perubahan yang positif. Perubahan yang positif itu kan kita nyebutnya perubahan yang progres. Perubahan positif itu adalah perubahan yang progres. Perubahan yang negatif, lawannya tentunya disebutnya negatif nih, perubahan yang regres. Nah, regres gitu ya, perubahan yang regres. Positifnya progres, yang lawannya adalah regres. Itu dalam konteks sifat perubahannya. Tapi jangan lupa, perubahan itu juga ada perubahan yang dalam konteks waktu. Jadi perubahan dalam konteks waktu, ada perubahan yang cepat, ada perubahan yang lambat. Gitu loh. Nah, yang cepat itu kita kan nyebutnya revolusi. Revolusi adalah perubahan secara cepat. Revolusi. Nah, ini cepat dia, perubahannya cepat. Gitu ya. Sedangkan evolusi adalah perubahan yang lambat. Itu teori-teori dasar tentang perubahan evolusi. Tapi kita harus berubah. Berubah itu bukan berarti harus sesuatu yang baru. Beradaptasi dengan hal-hal yang terjadi di kanan kiri kita, maksudnya lingkungan alam dan lingkungan sosial, itu juga perubahan. Gitu loh. Jadi evolusi itu perubahan secara lambat, revolusi itu perubahan secara cepat. Nah, itu dari sisi waktu. Kemudian, yang harus dipahami lagi, bahwa perubahan itu ada yang pengaruhnya besar. Jadi perubahan itu ada yang pengaruhnya besar dan ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Nggak bisa dihindari. Ada perubahan yang pengaruhnya besar.
di suatu masyarakat ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Ini PG bacanya pengaruh ya, pengaruhnya kecil. Ada yang perubahan yang pengaruhnya kecil dan ada perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, itu. Kemudian perubahan itu sendiri ada yang disengaja berubah, perubahan itu terjadi disengaja, ada perubahan yang tidak disengaja. Nah, itu teori-teori hal-hal mendasar tentang perubahan. Jadi ada perubahan yang disengaja, kemudian ada perubahan yang tidak disengaja. Perubahan yang tidak disengaja. Gitu loh. Walaupun ada sih bencana-bencana sosialnya, tapi fokus dulu. Yang maju progres, yang mundur regres. Ada perubahan dalam konteks cepat, revolusi dan evolusi. Ada perubahan yang pengaruhnya besar dan ada perubahan yang pengaruh kecil. Tapi ada juga perubahan yang disengaja dan tidak disengaja. Apa sih Pak contoh maksudnya Bapak perubahan disengaja? Cirinya dulu, perubahan disengaja itu cenderung direncanakan. Perubahan yang disengaja ada perubahan yang direncanakan. Nah, otomatis ini tidak disengaja, tidak direncanakan. Udah ngerti lah ya, intinya sama. Nah, jadi kalau di sini disengaja direncanakan, tidak sengaja tidak direncanakan. Jadi, apa sih Pak contoh perubahan tidak disengaja? Salah satunya adalah bencana alam. Siapa yang pernah merencanakan bahwa gue pengen nih di daerah gue besok banjir? Nggak ada. Kecuali orang itu stres gitu loh. Atau saya ingin banget besok itu kalau bisa ditabrak BMW yang keren gitu loh. Ya dia mah itu mah sudah gila itu, pengen ditabrak gitu kan. Mana itu berarti kan dia merencana nanti kalau ada mobil BMW lewat, nah dia akan jalan di depannya biar tertabrak. Ada masalah apa dia? Kan kira-kira gitu. Nah, kalau contoh perubahan yang revolusi, ini adalah yang paling sering ditanya. Perubahan revolusi itu bisa satu, karena B tadi, bencana alam. Bencana alam akan menimbulkan perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan manusia atau bahkan di sekelompok manusia. Setelah itu apa lagi? Yaitu W, wabah penyakit. Nggak usah jauh-jauh, yang sedang terjadi ini adalah perubahan revolusi. Begitu banyak orang yang jadi korban, begitu banyak sistem yang berubah, dan begitu banyak orang yang tersakiti. Apalagi setelah itu? Ya, setelah itu adalah perang. Perang itu revolusi. Karena orang akan mengalami kerugian secara fisik, mental, dan hal-hal lainnya kalau terjadi peperangan. Contoh yang paling konkret yang sekarang bisa kita lihat di YouTube adalah hancurnya ibu kota Suriah. Kota Suriah itu kalau sebelum dia perang keren banget. Taman-taman kotanya bagus banget. Pilihan bunga-bunga yang cocok dengan daerah mereka. Kemudian tata bangunan rumah, kota jalan-jalannya luar biasa. Tahu-tahu jadi perang hanya dalam waktu 2 minggu, hancur lebur berantakan. Nah, satu lagi adalah di bidang pemerintahan yang kita sebut dengan kudeta, perebutan kekuasaan. Nah, ini contoh daripada revolusi. Ya kan? Nah, kita nggak berharap hal ini terjadi, tapi terjadi. Kita pernah hancur karena bencana alam, salah satunya di daerah Aceh. Kita sudah pernah hancur oleh penyakit yang sekarang kita hadapi. Kita pernah hancur dulu waktu perang kemerdekaan, mempertahankan proklamasi yang kita ucapkan. Kita pernah hancur secara perasaan waktu terjadi kudeta. Semoga ingat kudeta yang pernah terjadi di Indonesia. Saya nggak mau nyebut karena pasti akan beda pendapat dengan ahli-ahli sejarah lainnya. Nah, evolusi apa Pak contohnya? Perubahannya kan lambat, nggak usah jauh-jauh. Yang proses pendidikan yang sedang kamu alami sekarang itu adalah evolusi. Bayangin dulu kamu mungkin pernah TK 1 tahun, minimal 1 tahun. Setelah itu kamu masuk SD 6 tahun. 6 tahun kamu di SD. Dan kamu diracun sama kantin. Waktu kamu SD itu kamu diracuni oleh kantin. Bayangin waktu kamu SD dari kelas 1 sampai kelas 6 kamu jajan di kantin yang sama. Dan mungkin bisa aja kamu jajan sama tukang-tukang jajan di sekitar sekolah kamu. Jajanan di kantin itu cenderung harganya tidak mahal karena mereka berpikir uang jajan anak SD berapa sih. Tapi kamu akhirnya makan begitu banyak zat pengawet, begitu banyak penguat rasa, ya, begitu banyak zat pewarna. Jadi pencernaan kamu di SD itu adalah siklus pencernaan paling gak sehat. Karena kalau kamu terpaksa makan di kantin dengan uang jajan anak SD yang kamu beli itu adalah makanan-makanan di bawah standar. Makanya kalau nanti jadi komite sekolah urusan kantin aja, benerin kantinnya, mendingan ini dijual agak mahal, tapi buat kesehatan bagus buat pertumbuhan, karena itu masa emas pertumbuhan seorang anak. Nah, tapi itu terjadi selama 6 tahun.
Akhirnya menghambat pertumbuhan anak-anak kita. Karena jarang ada orang di sekolah mau ngomongin kantin sekolahnya. Jadi apapun yang dijual di kantin akan dibeli sama anak-anak. Karena nggak ada pilihan gitu loh. Nah itu contoh dari perubahan evolusi. Itu 6 tahun di situ, tahu-tahu setelah lulus dari sana, masuk SMP, nah, kamu dapat bekal penyakit pencernaan. Salah satunya itu. Tapi dalam konteks pendidikannya itu kan tadi kantin nih, contoh yang agak asik gitu loh. Contoh yang lainnya gini, kamu di TK 1 tahun, SD 6 tahun, panjang banget. SMP 3 tahun. Sekarang kamu sudah di ujung masa SMA, 3 tahun, hitung berapa belas tahun kamu di sekolah. Nah, kamu tahulah apa yang kamu tahu sekarang. Apa pikiran-pikiran di pikiran kamu, apa yang sudah kamu tahu tadi kalau diungkapin semua. Itu kan proses panjang berjalan setahun, tambah 6 tahun, tambah 3 tahun, tambah 3 tahun. Berarti kurang lebih sudah 13 tahun. Nah, itu proses pendidikan. Dan tidak ada ilmu yang ngajarin kita langsung bisa. Secerdas-cerdas seseorang, kata ada proses masukan dulu, diendapkan, diulang, sehingga menjadi pengetahuan. Kalau kamu perlu, bisa kamu kemukakan kembali. Nah, itu contoh. Oke, ini cerita teorinya. Tapi jangan lupa, perubahan ini kan ada yang datang dari dalam, dan ada yang datang dari luar. Dari dalam dan dari luar. Jadi bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, soal ini, pertanyaan nomor 1, yang berasal dari dalam. Pertanyaannya yang berasal dari dalam itu apa? Perubahan yang berasal dari dalam itu apa? Nah, kita cek nih, kan ini pilihan nih polanya, analisa peristiwa. Terjadi konflik horizontal antar anggota masyarakat. Kalau antar, berarti kan sesama ya, antar anggota. Ini anggota ini suatu masyarakat. Ini ada suatu masyarakat. Nah, anggota yang A ini berantem sama B ini. Nah, berarti ini orang luar atau orang dalam? Antar anggota. Luar atau dalam? Orang dalam. Kalau yang belum dengar, ini orang dalam. Jadi dari dalam. Pengaruh budaya dari negara-negara tetangga. Luar atau dalam? Luar. Kan dari negara-negara tetangga, berarti bukan negara kita. Nah, berarti dari luar. Berarti ini salah. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, bertambah. Nah, bertambah ini ada yang dari dalam, ada dari luar. Kalau itu kelahiran, dari dalam. Misalnya di suatu RT, ada misalnya gitu ya, ada 600, di satu RT ada 54 kakak. Dari 54 kakak itu ternyata di 1 tahun tuh ada 2 ibu kita, tetangga kita yang hamil. Berarti kan itu warga RT, itu dari dalam. Nah, gitu dari dalam kan. Jadi kalau kelahiran itu cenderung dari dalam. Tapi kalau prosesnya imigrasi kan masuknya seseorang, itu kan bahasa geografi. Masuknya seseorang ke dalam suatu wilayah negara. Menambah dia pasti, itu dari luar kan, dari luar ke dalam. Tapi kalau dia kelahiran, orang itu adalah warga di suatu wilayah, kemudian dia melahirkan, berarti bertambahnya dari dalam. Nah, di situ butuh ketelitian kalau soalnya berhubungan dengan imigrasi dan emigrasi. Kalau ini, orang kan masuk ke dalam satu negara, berarti dia dari luar masuk ke suatu wilayah. Kalau dia kan meninggalkan. Jadi kalau migrasi bisa luar, bisa dalam, tapi cenderung dari luar ke dalam. Mintanya ini kan adalah berasal dari dalam, maka biasanya adalah natalitas. Nah, jadi biasanya kalau orang sudah lahir kan, dia akan menetap, terutama di bulan 7, 8, 9 yang bulan-bulan sudah di situ, dia akan menetap di satu wilayah tertentu, di kelompok tertentu. Jadi kalau dia lahir, dia adalah anggota wilayah tersebut gitu loh. Nah, itu cenderung dari dalam. Jadi nomor 3 ini bisa dari luar, bisa dari dalam, tergantung penekanan kalimatnya. Karena ini kalimat umum, berarti kita anggap ini dari dalam. Terjadi bencana alam. Nah, bencana alam itu dianggap dari luar. Karena alam itu dianggap di luar lingkungan kita dan lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu dianggap luar. Jadi kalau dalam konteks sosiologi, bahwa bencana alam itu faktor luar, bukan faktor dalam. Kalau faktor dalam, salah satunya kudeta. Perebutan kekuasaan itu dari dalam. Peperangan antar kelompok di dalam, itu dari dalam. Maka jawabannya itulah sebabnya yang dari dalam itu adalah antar anggota. Penduduk itu bisa dari luar, dari dalam, tergantung kalimatnya. Kemudian masyarakat melakukan penemuan secara sengaja di bidang teknologi. Masyarakat, berarti kan warga dari suatu orang di dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, discovery kan sengaja itu berarti dia benar mencari sesuatu yang ada di lingkungannya, jadi artinya dari dalam masyarakatnya. Itulah sebabnya nomor 1 ini jawabannya C. C itu adalah 1, 3, dan 5.
Nah, itu penjelasannya. Yang kurang paham atau nggak sependapat, silakan komen. Nggak akan pernah disalahkan, karena itu semuanya proses memahami sesuatu gitu. Itu untuk nomor 1. Oke, selesai. Kalau nggak ada komen, saya anggap dipahami atau diterima, nggak ada keberatan gitu loh. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Saya nggak akan menegur siapa yang mendengar dengan tidak. Buat saya itu adalah bentuk seleksi alamiah. Jadi nanti yang akan mendengar tentunya semoga mendapatkan sesuatu. Walaupun mungkin gurunya ngejelasinnya nggak jelas. Termasuk saya mungkin gitu loh. Oke, semoga dengan niat baik, yang nggak jelas tadi terekam di pikiran kamu yang baik-baiknya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Konsentrasi nomor 2. Nah, perubahan itu, jangan lupa, kan ada perubahan yang seperti gambar ini. Bagi yang belum dapat, atau yang bukan dari IPS gitu ya. Kalau gambar ini kan siklus namanya. Siklus itu ada yang bergambar seperti yang digambar ini. Jadi kalau gini, ini adalah siklus. Nah, ini siklus. Oke. Kenapa? Lihat. Titik awal di primitif. Kalau yang nggak ngerti, kenapa Pak kok siklus gitu loh. Ini kan titik awal di primitif. Berkembang menjadi masyarakat tradisional. Tradisional itu jangan diterjemahkan terbelakang, tapi sederhana. Kemudian menjadi masyarakat modern. Masyarakat modern itu masyarakat yang berubah karena bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi singkat cerita, kalau yang nggak ngerti bedanya, primitif itu adalah sebuah gaya hidup atau pola hidup yang masih sangat tergantung kepada alam. Nah, tradisional itu sederhana, jangan diterjemahkan belakang. Masyarakat yang hidupnya masih sederhana. Sederhana bisa kepada alam, bisa juga sederhana terhadap sarana pelengkap mereka yang masih sederhana juga. Ilmu pengetahuannya juga masih sederhana. Gitu. Jadi kalau misalnya di tempat orang-orang tradisional ini, otomatis kita tidak akan menemukan kulkas. Gitu loh. Kalau lemari penyimpan makanan pasti ada di zaman dulu. Nah, tapi kalau ditanya kulkas, nggak ada. Orang tradisional. Nah, kalau orang modern ini kan adalah orang masyarakat yang berubah, mengalami perubahan karena bantuan seluruh bentuk teknologi. Jadi bantuan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, muter lagi kan ke bawah lagi. Tuh, ke bawah lagi, primitif lagi. Nah, maka disebutnya siklus. Nah, gitu. Tapi ada juga yang polanya itu pola linear. Pola linear kan kayak gini contohnya. Dia di titik awalnya di sini. Nah, ini kondisi pertama dia. Kemudian dia masuk ke tahap kedua. Nah, bisa gitu juga. Nah, bisa masuk ke tahap ketiga. Dan seterusnya, itu namanya linear. Kalau ini kan siklus. Nah, jadi macam-macam pola perubahan itu sangat tergantung masyarakat itu hidup di mana. Kemudian apa sih teknologi hidup pelengkap hidup mereka, teknologi hidup yang bisa melengkapi hidup mereka. Gitu. Misalnya contohnya di masyarakat Baduy, ada gelas plastik. Jangan lupa nih Baduy dalam, bukan Baduy luar ya. Di masyarakat Baduy dalam nggak mungkin kita menemukan gelas plastik. Nggak mungkin kita menemukan piring plastik atau piring beling. Yang saya tahu, mereka tuh misalnya piring itu dia akan mencari bambu-bambu yang lebar, yang besar gitu. Nah, dipotong sama dia, tetap ada bagian cekungan. Nah, disitulah mereka masak. Maksudnya meletakkan makanan mereka. Gelasnya itu mereka dari pohon-pohon bambu yang dipotong lebih tinggi sehingga ada ruas untuk menyimpan airnya. Di rumah mereka nggak ada yang namanya resleting. Nggak mungkin ada slot gitu, slot yang terbuat dari logam yang kita sering lihat di toko-toko atau di rumah kita. Di sana tuh terbuat dari slot-slot bambu yang dianyam dengan bambu rotan yang dianyam sebagai pengikat pintu mereka. Kemudian genteng mereka nggak mungkin ada genteng baja, genteng seng nggak ada. Genteng baja itu adalah tanam-tanaman berupa ijuk yang dianyam atau pelepah-pelepah pohon gitu loh. Yang kalau terbakar ya resikonya akan mudah terbakar. Nah, itu contoh yang disebut dengan kata perubahan-perubahan tadi, gitu ya. Jadi bisa siklus berputar, bisa juga menjalar. Ini menjalar dari 1 ke 2 ke 3, menjalar itu namanya. Nah, itu yang perlu dipahami. Tapi soal ini kan mintanya siklus kan. Contoh perubahan sosial yang sesuai dengan teori itu. Jadi ini perubahan siklus pada gambar yang mana? Ya, walaupun kuncinya udah kelihatan, ya selama kamu nggak setuju silakan dirubah. Ini kan ilmu yang terbuka. Kita sudah sepakat sosiologi adalah ilmu yang terbuka. Kalau semua datanya bertentangan dengan fakta-fakta sosial yang sedang terjadi di masyarakat kita, berarti logika sosial ilmu itu tidak berjalan. Karena bisa jadi soal ini di zaman sekarang jawabannya ini,
Tapi kalau soal ini mungkin akan dibahas 10 tahun ke depan, bisa jadi jawabannya berubah. Karena sangat tergantung yang membahas dan membaca itu dalam kondisi yang bagaimana. Oke, kita lanjut. Jadi contoh perubahan sosial yang sesuai dengan teori itu, ada teori siklus, adalah pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan meningkat. Nah, ini pembangunan sarana penunjang, berarti modernisasi. Masyarakat kembali menyukai musik. Masyarakat ini suka musik primitif, suara-suara alam, kira-kira gitu. Tradisionalnya contohnya angklung gitu kan ya, dari suara-suara bambu akhirnya ketemu band. Nah, ketemu band gitu ya, misalnya ada band atau apalah nyebutnya gitu. Ada band kan, ada tuh grup, ada. Kemudian tahu-tahu berubah lagi ke tahun 70-an. Suka lagu misalnya Aku Jenuh gitu loh. Atau mungkin suka lagu Rhoma Irama yang klasik dulu. Akhirnya tahun naik lagi, akhirnya sampai ke satu titik tertentu. Nah, jadi itulah jawabannya. Mengalami perubahan-perubahan, kembali ke masa dulu, maju lagi, kembali lagi ke masa dulu, maka disebutnya siklus. Itulah sebabnya kenapa orang-orang tipe begini adalah orang yang suka mengenang masa lalunya. Tipe-tipe romantis gitu. Semoga paham. Itulah sebabnya nomor 2 jawabannya D. Karena kalau yang lain itu, kalau kita perhatikan di luar konsep siklus ini. Ini lihat nih, maju nih modern. Pemerintah mengembangkan teknologi modern. Produsen otomotif mengembangkan teknologi pasti modern juga. Masyarakat mengikuti imbauan pemerintah mengurangi gas LPG untuk memasak. Nah, itu artinya patuh. Kepatuhan itu bagian dari masyarakat tradisional. Orang modern patuhnya dengan melakukan pertanyaan. Kalau orang tradisional patuhnya itu dia kan orang itu kan secara umum dibagi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Bedanya apa sih itu Pak? Apa sih bedanya tradisional modern? Jangan lupa orang tradisional yang di kampung-kampung, di desa-desa, di pedalaman tradisional tuh, dia hidupnya di masa kini. Hidupnya di masa kini. Tapi masa kini nih, bacanya masa kini. Yang salah baca, oke, dibenerin dulu. Ini masa kini. Dia hidup di masa kini. Konsentrasi. Yang mau dengerin. Hidup di masa kini. Nah, tapi dia berorientasinya ke masa lalu. Melihatnya ke masa lalu, itu orang tradisional. Nah, gitu loh. Jadi ke masa lalu. Masa lalu. Hidup di masa kini, tapi berorientasi ke masa lalu, itu tradisional. Kalau orang modern, dia hidup di masa kini, kayak kita hidup di masa kini. Nah, kita berpikir atau berorientasi untuk masa depan. Di situ beda dasarnya orang tradisional sama orang modern. Jadi masa kini ke masa depan. Nah, orang tradisional kan sama-sama orang tradisional, emang di mana Pak? Ya sekarang ada orang tradisional dimanapun ada. Orang kota tradisional pun ada. Jadi hidup di masa kini. Nah, bedanya kalau orang tradisional hidup di masa kini ngelihatnya ke masa lalu. Dia ngelihatnya ke masa lalu dulu dia. Jadi kalau apa-apa perbandingannya ke masa lalu. Kamu kenapa gaya makannya kayak gitu? Dia ngomong gini, oh bapakku dulu nyontohnya kayak gitu, bapaknya yang dia lihat. Kalau orang modern, kamu kok makannya gitu sih? Iyalah, aku makan sekarang nggak pakai sendok. Aku pakai sendok elektronik. Agar apa? Agar cairan tubuhku tidak berkontaminasi terhadap makanan yang kumakan rame-rame itu. Nah, berarti ada alat baru kan kira-kira. Berarti kan lihatnya ke masa depan. Ada sesuatu, bisa jadi ada pola perubahan cara kita makan. Nah, itu bedanya. Ingat-ingat tadi tugasnya orang tradisional tetap hidup di masa kini, tapi melihatnya ke masa lalu. Orang modern hidup di masa kini, melihatnya ke masa depan. Nah, itu bedanya. Itulah sebabnya nomor 9 itu menguatkan, penjelasan ini menguatkan kenapa jawabannya D, kalau yang paham. Yang nggak paham, segera kembali ke jalan yang benar, gitu kan. Mungkin terlalu banyak dosa, sehingga hatinya tertutup untuk mendengarkan kebenaran. Itu bercanda, nggak usah dimasukin hati. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Konsentrasi nomor 3. Selalu sosiologi itu tidak susah. Masalahnya mau nggak membuka hati dan pikiran, memahami pertanyaannya. Apalagi teorinya udah sering dengar, harusnya nggak susah lagi. Perhatikan nomor 3. Ini kan konteks-konteks soal-soal yang sedang update, yang kondisi-kondisi sekarang. Soal ini berhubungan dengan pemilu. Ini kan soal ini konsepnya berhubungan dengan pemilu. Yang mau tanya silakan. Jadi soal ini berhubungan dengan konsep pemilu, pemilihan umum dan pemilu.
Pemilu ini adalah bagian dari pesta demokrasi. Bagian dari pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Kalau suatu negara mengaku menggunakan kata demokrasi apapun bentuknya, nggak ada pemilu, bohong banget. Pemilu adalah wujud dari suatu negara demokrasi, apapun sistemnya, mau proporsional, mau kuota gitu ya, mau per wilayah gitu loh, atau mau apapun sebutannya, kalau suatu negara ngaku dirinya demokrasi, nggak pernah ada pesta demokrasi, bohong. Nah, jadi pesta demokrasi itu adalah ciri utama dari negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, demokrasinya mau sebutannya apa silakan, itu hak gitu kan, hanya judul. Misalnya kita pernah nyebut diri kita demokrasi liberal, ada pemilu tahun 55 kalau pakai pendekatan sejarah gitu. Tapi ada satu masa namanya demokrasi terpimpin, keren banget demokrasi terpimpin. Tapi di masa itu sekalipun nggak pernah ada pemilu. Nah, punya demokrasi yang terpimpin, tapi nggak pernah ada pemilu. Nah, di mana kata demokrasinya? Kemudian kita juga pernah dengar kata-kata demokrasi Pancasila. Demokrasi yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila, kan keren. Nah, ada pemilu 6 kali. Kemudian sekarang nyebutnya nggak pakai kata demokrasi, orde reformasi. Nggak ngomong demokrasi, tapi sudah pemilu 5 kali. Berarti walaupun nggak nyebut demokrasi, dia tetap negara demokrasi. Nah, demokrasi itu kan kita datang gitu ya. Kita datang, konsep sederhananya kita datang kemana? Kita datang ke tempat pemungutan suara. Berarti ini langsung atau tidak langsung? Ini disebut langsung. Tapi yang langsung paling murni itu terjadi di zaman-zaman dulu, di zaman Romawi, Yunani. Mereka tuh kalau memilih pengurus-pengurus kota, karena kan negara kota, mereka kumpul tuh di satu lapangan besar. Calonnya biasalah promosi, memperkenalkan dirinya, agar dikenal tuh sama masyarakat pemilih. Nanti orang tinggal angkat tangan, dihitung suara mereka, itu langsung banget kira-kira gitu. Tapi sekarang soal ini bicara gimana sih kalau bisa diwakili oleh suatu media elektronik. Nah, jadi ini adalah demokrasi langsung juga, dengan asumsi bahwa kita nggak usah repot-repot pergi ke tempat TPS, bisa aja pakai aplikasi nanti, bisa aja lewat WA atau apapun. Nah, kita sudah dapat kiriman oleh panitia pemilu nasional, nih calon-calon yang mau dipilih nih untuk daerah kamu, pelajari dulu, lihat dulu, kenal nggak, ada aibnya nggak gitu loh. Ada aibnya nggak nih foto-foto yang kamu kirimin ini? Pernah dengar nggak prestasinya dia? Apa yang pernah dilakukan untuk masyarakat? Nah, mungkin kamu akan menyelidiki latar belakang pendidikannya, dan seterusnya. Intinya kita dikasih bahan untuk melakukan rekam jejak, rekam riwayat, apa yang telah dilakukan orang ini, sehingga dia layak kita pilih menjadi wakil kita. Nah, itu yang ide yang mau dilakukan oleh soal ini, namanya voting elektronik. Jadi kemungkinan kebayang, kita tetap punya badan pemilu gitu ya, panitia pemilu nasional, nanti kita semuanya rata-rata ya punya handphone gitu ya. Handphone kita dengan kapasitas tertentu nanti sama pada dikirimin nih calon-calon yang mau kita pilih. Itu kan bisa juga terjadi kepada presiden dan wakil presiden. Jadi fokus nih, kita akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Panitia pemilu mengirimkan semua data orang tersebut kepada WA kita, misalnya gitu loh, gitu kan. Itulah sebabnya ada rintisan semua WA kita tuh pakai alamat resmi melalui sesuai dengan KTP, itu bagian dari rancangan ke sana. Kemudian calon-calon tadi dikirimkan, namanya pemilihan nggak boleh satu, kalau satu namanya bukan pemilihan, itu namanya aklamasi, penunjukan seperti di zamannya Soekarno. Kemudian akhirnya kita dikirim ini contohnya kira-kira ini presiden dan wakil kamu ini nih calonnya. Nah, kemudian mereka tentunya akan menunjukkan data-data tentang orang tersebut. Kemudian tentu kita akan lihat promosi mereka secara tertulis agar kita yakin kenapa memilih dia bukan yang lain. Nah, itu yang akan dilakukan. Nggak tahu, belum sampai ada survei mendalam apa aspeknya kepada kehidupan kita, belum sampai, mungkin sudah ada kalau masalah efeknya udah ada, udah diteliti oleh mahasiswa kriminologi UI, apa sih ya hal-hal yang bisa terjadi, kemudian apa bisa bentuk-bentuk kecurangannya. Nah, bentuk kecurangannya tentunya bukan di masyarakat, masa kita ngakalin sistem, maka bentuk kecurangannya selalu kepada orang-orang dalam gitu loh, karena sistem itu kan pasti ada operatornya. Ada operatornya. Di atas operator ada orang yang canggihnya. Pasti ada pembuat sistemnya. Maka sistem yang kayak gitu tuh yang kita awasi malah operatornya.
Jadi kalau di TPS ada perwakilan partai mengawasi itu berjalan atau tidak, maka kalau sistemnya kayak gitu, orang-orang pintar di berbagai partai akan ada di kantor mengawasi betul nggak sistem itu dijalankan dengan baik dan benar. Karena kerusakan sistem, gangguan sistem, kemudian manipulasi data di sistem, tentunya akan dilakukan orang-orang yang menguasai sistemnya. Kira-kira gitu loh, Dek. Nah, jadi kalau misalnya ini, kalau dari voting elektronik, kamu kan udah baca nih, saya nggak mau cerita lagi isinya, tapi intinya adalah bahwa ada usaha agar kita menjadi lebih praktis pemilihan umumnya, dengan harapan tidak menghabiskan dana. Bikin TPS itu kan, setiap TPS itu kan punya hak untuk bikin panggung, untuk tempat, bukan panggung, untuk apa, semacam tenda gitu ya, agar kita duduk dengan nyaman sebelum kita dapat giliran dipanggil untuk menentukan suara kita. Otomatis kan banyak tuh anggaran, kalau satu tempat itu, saya juga pernah jadi panitia di lingkungan, kita dikasih dana kurang lebih sekitar 2,5. Nah, satu TPS 2,5, di Indonesia itu lebih dari 1.000 TPS. 2,5 juta kali 1.000 TPS. Kalau itu terjadi kan penghematan dananya luar biasa. Jadi daripada buat ngabisin mesen tenda, ya sistemnya aja dibagusin secara nasional. Pertanyaannya adalah, betul nggak sih bahwa negara punya sinyal yang kuat itu sampai ke pelosok-pelosok? Akhirnya orang di pelosok yang bingung. Betul nggak ada handphonenya? Betul nggak mereka punya handphone yang cukup kuotanya, sinyalnya kuat, sehingga bisa berpartisipasi terhadap hak politik mereka melalui elektronik. Itu permasalahannya. Tapi tentunya kan tetap dilakukan penelitian kerjasama dengan berbagai bidang agar ini bisa terwujud, karena benar-benar nanti menjadi lebih praktis. Nah, jadi apa yang terjadi dari cerita saya tadi? Dari cerita saya tadi adalah sebuah usaha bagaimana sistem politik itu mencari bentuk-bentuk modernisasinya. Nah, modernisasi di bidang politik yang mendasar adalah bagaimana kita bisa memilih wakil kita dengan cepat, datanya langsung masuk, semoga semuanya jujur, jadi akhirnya data itu data akurat mewakili harapan dan pilihan kita semua sebagai warga negara. Nah, itu harapannya. Maka kalau adik-adik baca ini keseluruhan, itu tujuannya cuma satu, modernisasi sistem pemilihan umum. Modernisasi. Akhirnya ketemu lagi kan kata-kata perubahan di sosial adalah salah satunya modern. Ya, ketemu di sini kata-kata di dalam perubahan sosial, modernisasi. Modernisasi. Nah, ini kan udah tahu sebuah proses. Adaptasi itu proses. Proses apa? Proses perubahan. Proses perubahan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar apa? Agar hidup kita, hidup manusia tentunya, hidup manusia itu lebih berkualitas dan lebih berkuantitas. Jadi kualitasnya ada, kuantitasnya juga makin terbangun. Itu kan modernisasi itu. Pasti ada kata-kata karena bantuan, peranan, dukungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, nanti adik-adik semoga paham bedanya modernisasi dan globalisasi. Kalau globalisasi kan kita ini menjadi satu dunia, nggak ada lagi batas-batas negara. Kalau di modernisasi semua iptek bisa penunjang, tapi kalau di globalisasi terbatas pada teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Nah, itu penjelasannya. Yang nggak ngerti boleh tanya, mungkin ada pilihan-pilihan kata saya yang mungkin agak lebay gitu, nggak biasa ya silakan dipertanyakan kalau nggak ngerti. Tapi saya yakin wawasan kamu untuk adik-adik SMA sekarang udah mau jadi mahasiswa, pasti yang dibaca itu banyak banget. Semoga istilah-istilah tadi saya itu udah mulai terbiasa mendengarkannya. Oke, itu untuk nomor 3, jawabannya adalah D. Saya izin bersihkan, semoga sudah didengar dengan baik. Karena ini masalah niat, mau dengerin atau enggak gitu loh. Atau hanya mau sekedar basa-basi belajar. Nanti hasilnya nggak penting cara kamu belajar kayak apapun, mau tiduran, mau makan, mau sambil jalan, nggak penting caranya. Yang penting informasinya tertangkap. Nanti buktinya cuma satu, kamu bisa lulus atau tidak di tahun ini. Yang lulus dengan segala kekurangan kamu, berarti kamu dapat berkah, dapat kepercayaan untuk kuliah di tahun ini. Yang belum, berjuang lagi, masih ada tiga kesempatan. Tapi harapan kita jangan ngabisin waktu. Daripada kita nunggu 3 tahun ke depan, masih 2 tahun ke depan, karena kamu boleh 3 kali, kenapa nggak tahun ini? Berjuang di tahun ini sama aja capeknya. Di tahun depan kita berjuang, belum tentu semangat kita sama seperti tahun ini.
kan kira-kira gitu. Jadi kalau buat saya mendingan capek sekarang, mendingan kita berkeringat darah sekarang, belajar semaksimal mungkin. Yang ngajar aja keringetan, yang lihat aja tuh. Apalagi harusnya yang belajar gitu, harusnya lebih maksimal lagi. Tapi namanya manusia, dan saya sering banget menyindir bahwa belajar itu ibadah. Karena dia ibadah, pasti banyak godaan agar tidak kita lakukan. Karena beribadah itu baik dan mendapat pahala, gitu ya. Maka setan pasti nggak suka kita belajar. Dia akan mencegah, mengkondisikan kita, membuat suasana agar nggak nyaman. Jadi kita akhirnya dia ya basa-basi belajar, pura-pura belajar dan macam-macam lah teknik-teknik anak sekarang. Tapi buat saya itu juga nggak masalah, karena itu bagian dari seleksi alamiah. Karena hanya orang-orang yang terseleksi, yang sungguh-sungguh, yang akan bisa mendapatkan hasil maksimal. Hasil maksimal itu bukan berarti selalu diterima di perguruan tinggi. Ada bentuk-bentuk hasil lain yang penting dalam hidup kamu. Jadi ukurannya bukan cuma diterima di perguruan tinggi, tapi kamu mendapatkan sesuatu yang baru, yang bisa merubah cara berpikir kamu, bagaimana kamu memandang hidup, itu lebih penting lagi. Tapi kalau mau ngomong jujurnya, orang berpendidikan biasanya cara berpikirnya lebih maju, hatinya lebih terbuka. Karena orang berpendidikan cenderung berusaha jadi manusia yang dewasa. Dewasa itu bohong banget kalau dia tidak beriman. Orang dewasa cenderung beriman. Nah, itu masalah pilihan. Oke, itu nomor 3. Lanjut, nomor 4. Yang dengar tadi kan pasti yang ngomong, yang dengerin pembicaraan tadi kan yang dengerin. Yang jadi masalah, dinasihatin, tapi orangnya nggak denger gitu loh. Orang yang dinasihati tadi yang udah belajar. Kalau dia nggak belajar, nggak mungkin dia dengar pesan saya tadi kan. Nah, jadi itulah masalahnya. Biarin aja, kita lanjut aja. Nomor 4, konsentrasi. Arah perubahan sosial yang tampak pada gambar sesuai dengan pernyataan apa. Nah, di sini ada masyarakat primitif tadi. Primitif itu artinya teknologinya benar-benar sangat tergantung kepada alam. Hidupnya betul-betul masih tergantung kepada alam. Jadi mereka ini adalah orang-orang alam. Itu primitif banget gitu. Nah, tradisional tadi ya sederhana, jangan dibilangin terbelakang. Jadi teknologinya teknologi sederhana, bukan berarti tidak punya teknologi. Walaupun cuma punya gayung di rumahnya, itu gayung itu teknologi sederhana. Lama-lama jadi shower kan gitu kan. Nah, kalau di rumahnya nggak punya bangku elektronik nggak ada masalah. Tikar itu adalah bangku tradisional. Jadi jangan dibilang tradisional itu terbelakang. Teknologinya sederhana. Ada yang jadi modern. Nah, yang di atasnya ada lagi nih, apa nih Pak? Yang di atasnya yang belum disebut, biasanya disebutnya adalah postmodern. Ini adalah, kalau ini nggak disebutin, ini namanya postmodern. Langkah berikutnya setelah masyarakat itu modern. Kondisi di mana suatu masyarakat sudah melewati batas-batas modernisasi. Gitu loh. Jadi teknologi itu sudah bukanlah sesuatu yang mencanggungkan. Gitu. Kayak saya nih, saya masih canggung nulis pakai papan elektronik nih, kalau lagi mood bagus. Kalau lagi nggak mood, udah miring aja nggak bagus-bagus. Kadang-kadang melebar kemana-mana. Jadi artinya saya belum sampai ke kata postmodern. Kalau postmodern tuh, saya pakai ini tuh bukan sesuatu masalah lagi. Udah kebiasaan, udah gaya hidup gitu loh. Nah, tapi sekarang saya setiap hari udah belajar menuliskan apa yang mau dijelasin, tetapi pada waktu pelaksanaan mungkin karena suasana dan macam-macam nggak nyambung juga tulisannya, kira-kira gitu contohnya. Itu namanya postmodern. Jadi orang yang sudah melewati batas teknologi itu bukanlah sesuatu yang mencanggungkan lagi, tapi sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, itu postmodern. Oke. Nah, itu ilustrasinya kayak gini contohnya. Dulu waktu zaman saya masih pakai mesin tik. Belajar 11 jari ngetingnya, 11 jari semuanya telunjuk satu-satu gitu. Lama-lama muncullah komputer gitu ya, muncul komputer. Ngetiknya masih 11 jari, cuma sekarang papannya beda. Nah, kalau orang postmodern itu keterampilan mengetiknya bukan cuma 11 jari pakai semua telunjuk, betul-betul jarinya digunakan. Sampai waktu di zaman dulu, waktu kita chat di zaman di masa layar itu masih tertumpuk, nggak kayak sekarang. Sampai kita hafal nih, diketukan ini jadi D, habis ini jadi E, itu sampai gitu. Jadi kita waktu ngetiknya sampai tidak perlu lagi melihat layar. Kayak tangan kita tuh udah terbiasa. Nah, itu contoh kira-kira dalam bahasa postmodern. Jadi teknologi itu sudah begitu akrab di dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan akhirnya dia menjadi alat penunjang, betul-betul penunjang, bukan lagi penghambat, kira-kira gitu. Nah di postmodern ini nanti kalau misalnya itu terjadi, kita nggak ngomong lagi, wah gila, laptop gue nge-lag gitu loh, aduh nggak dapat sinyal, nggak ada itu kalau di dalam postmodern, karena hal-hal penunjang teknologi itu pun diperhatikan. Kalau kita kan sekarang masih banyak kartu ini promosinya luar biasa gitu ya, tapi waktu di lapangan tetap aja nggak dapat sinyal, kira-kira gitu. Ada suatu kartu ngomong memiliki jaringan terluas di Indonesia, lo mau ngomong di mana pun Indonesia pasti dapat jaringan, faktanya di tempat tertentu tetap aja nggak dapat jaringan. Jadi kadang-kadang termanipulasi dengan bahasa promosi mereka. Nah, tapi intinya di sini kan lurus nih, perubahan dia selalu berkembang dari primitif menjadi masyarakat tradisional, menjadi masyarakat modern, akhirnya menjadi postmodern. Nah, apakah yang bisa mewujudkan itu? Gitu loh. Yang jelas ini ada perubahan yang positif kan, dari sini positif, berubah lagi ke level yang lebih bagus, positif lagi, lebih bagus lagi gitu kan, kira-kira gitu loh, lebih bagus lagi, positif lagi, akhirnya mencapai puncak kepositifannya. Nah kira-kira gitu, berarti kan menuju kemajuan. Jadi perubahan sosial membawa kemajuan, bersifat maju dan memiliki tujuan yang jelas. Itulah sebabnya jawabannya adalah A. Kalau yang lain silakan aja baca. Kalau yang nomor C, ya jelas ini adalah regres. Ini regres. Kan istilahnya tadi itu, perubahan yang menuju kemunduran, regres. Terus manusia akan mengalami perubahan yang bersifat pengulangan. Ini siklus. Kok yang apa jawabannya? Karena B ini siklus, pengulangan. Kalau yang C itu regres, positif itu pasti progres. Perubahan sosial tidak dapat dipengaruhi oleh manusia. Perubahan sosial tidak ada di manusia suatu pernyataan yang sangat bertentangan. Perubahan sosial itu karena manusia. Karena manusia ada perubahan sosial. Nggak ada manusia, nggak akan ada perubahan sosial. Perubahan sosial, kan sosial itu manusia, pelaku utamanya. Jadi bagaimana mungkin nggak ada manusia, maka nggak akan ada perubahan sosial. Ini pernyataan yang dipertanyakan, maksudnya arahnya kemana. Kemudian perubahan yang terjadi tidak dapat direncanakan, berarti perubahan yang tidak dapat direncanakan, berarti perubahan yang di luar jangkauan manusia, berarti takdir. Perubahan yang terjadi tidak dapat direncanakan, berarti kalaupun terjadi bukan karena rencana manusia, berarti ketidaksengajaan, kan gitu kan. Nah maka itulah sebabnya ini yang paling masuk akal dalam konteks bahwa dia makin keren. Oke, itu penjelasannya. Kita lanjut. Yang nggak ngerti boleh komentar apapun akan dicoba kita tanggapi, karena komentar itu menunjukkan kamu punya perhatian terhadap penjelasan ini. Yang tidak komen bukan berarti nggak perhatian, tapi mungkin udah cukup buat dia, udah cukup mengerti, walaupun dengan cara yang kadang-kadang aneh gitu ngejelasinnya, kadang-kadang ngegas banget gitu, tapi dia ngerti gitu loh. Nah itu yang kita harapin. Kita lanjut nomor berikutnya, konsentrasi lagi. Berikutnya nomor 5 tentunya. Nah perhatikan soal itu, lihat gambarnya, jangan sampai salah membaca. Itu pola apa? Gini ya polanya. Jadi pertama pola ini konsepnya tentang pola perubahan. Pola-pola perubahan. Jadi kalau ada yang lupa nih apa sih, nanti cari di buku. Kalau punya buku sosiologi, ini adalah tentang pola-pola perubahan. Pola-pola, kalau tadi kan bentuk-bentuk perubahan, ini pola-pola perubahan. Pola-pola perubahan itu seperti yang pertama ada yang digambar ini, tapi sebelum ini ada yang lebih sederhana yang saya bilang tadi. Ini adalah awal perubahan. Nah, anggap aja suatu inovasi awal perubahan. Nah, terus perubahan ini mempengaruhi bidang ini. Maksudnya kepada bidang ini, ke bidang A. Nah, bidang A ini, yang A ini awal perubahan. Awal perubahan ini menimbulkan perubahan yang A. Nah, perubahan A ini secara langsung mempengaruhi kondisi B atau bidang B. Perubahan B ini menimbulkan sesuatu di bidang C. Nah, itu namanya, ini yang kita sebut dengan pola menjalar. Ini namanya pola menjalar. Satu. Bisa juga begini, ini ada suatu awal perubahannya, gitu ya. Tapi dia ini waktu ditemukan langsung berpengaruh kepada bidang-bidang lain.
Jadi dia ini ke sana berpengaruh, ke sana berpengaruh, ke sana tuh masuk ke bidang-bidang lainnya. Nah, jadi arahnya keluar. Arah panahnya ini keluar. Nah, kalau ini namanya menjalar, kalau arahnya keluar ini namanya menyebar. Ini namanya pola menyebar. Pola menyebar. Lihat arah panahnya keluar, menyebar. Kebalikannya adalah begini. Ini ada suatu tempat, kemudian ada unsur perubahan ini. Nah, ada unsur satu masuk ke sini, ada unsur ini masuk ke sini. Dari manapun arahnya bebas, gak harus lurus kayak gini, tapi intinya dari luar. Nah, ke sini. Nah, contohnya paling konkretnya nggak usah jauh-jauh, komputer. Anggap aja yang A ini adalah kalkulator. Kalkulator. Nah, kalkulatornya akhirnya menjadi bagian dari komputer. Akhirnya ini adalah mesin tik. Mesin tik nih. Mesin tiknya sekarang bisa di komputer. Sekarang mesin tiknya keren banget. Nulis elektronik sekarang yang dilakukan ini, gitu kan ya. Nah, lama-lama juga orang terbiasa. Kalau sekarang saya belum terbiasa, ya pada waktunya harus terbiasa. Karena zaman sekarang suka nggak suka, walaupun nanti masa pandemi selesai, tetap aja di rancangan kurikulum baru tuh gurunya bisa berkomunikasi dengan murid-muridnya dari manapun selama ada koneksi gitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi bisa terjadi kapanpun ini. Itu contohnya. Apalagi misalnya, ini kan bisa jadi radio. Ada radio kan, bisa jadi layar televisi. Apapun jadi sekarang bisa, gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang apapun mungkin berlebihan, tapi begitu banyak unsur-unsur di luar sana yang bisa masuk ke dalam sistem komputer. Itu namanya memusat. Ini yang disebut dengan pola memusat. Nah, soal ini enggak gitu. Soal ini gini nih, ini ada kondisi A. Kita bisa kondisi kan, oh ini ada penemuan B. Ini apa? Ini penemuan C gitu loh. Nah, jadi ada 3 kondisi, jadi ada beberapa, akhirnya gara-gara beberapa ini mendorong munculnya sesuatu yang merupakan gabungan dari A, B, dan C. Nah, jadi yang ini muncul karena ada 3 atau beberapa faktor, yang jelas bukan 1, minimal 2. Nah, beberapa ini akhirnya menimbulkan sesuatu. Nah, itu namanya beberapa, tetap kalimatnya. Ini menjalar, ada yang lain sebetulnya. Ini menyebar, ini memusat. Nah, ini namanya dari beberapa kan 1, 2, 3 menjadi mendorong munculnya satu penemuan baru atau satu kondisi baru. Kira-kira gitu deh. Maka cari aja yang ada kata beberapa. Tuh lihat. Ya, walaupun kita nggak baca gitu ya. Jadi ada beberapa penemuan baru menyebabkan perubahan tertentu. Nah, itu kan kira-kira jelaskan kalimatnya beberapa. Kalau ini kan satu kemana-mana menyebar, satu dari mana-mana memusat. Kalau ini kan menjalar, gitu loh. Ada yang susah itu adalah namanya zigzag, gitu loh. Jadi zigzag itu gini maksudnya. Ini ada satu kondisi di atas, ini kondisi di bawah. Nah, gitu. Jadi ini kondisi A, ini kondisi B. Kemudian ada perubahan dari bawah menyentuh yang di atas, turun lagi ke atas lagi, gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, susah nyari contohnya. Ada. Ya, yaitu ini berhubungan biasanya dengan konteks perubahan di bidang sosiologi dan perubahan psikologi. Kayak ada orang itu ditegur, waktu ditegur kenakalannya turun. Ya. Nakal lagi, tegur lagi, turun lagi. Tapi kadang-kadang ada suasana di tengah-tengah sini. Jadi bisa itu berlaku di bidang sosiologi, kemanusiaan, humanistik, gitu ya, dan masalah-masalah kejiwaan. Bisa juga satu kondisi konflik yang begitu banyak faktor penyebabnya. Nah, ini bisa terjadi namanya pola zigzag. Tapi susah nyari contohnya, susah mencari kondisi yang pas secara teori, cuman ada yang model gini. Nah, jadi kembali ke soal, tetap jawabannya dari beberapa menimbulkan satu penemuan baru. Jadi itulah sebabnya kenapa jawabannya B. Itu nomor 5, semoga dipahami. Lanjut, nomor berikutnya nomor 6. Konsentrasi nomor 6. Lihat nomor 6. Ada kata modernisasi. Bagian dari proses perubahan. Ada modernisasi, gitu kan ya. Oke, jadi modernisasi
sebuah proses perubahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup manusia dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bisa begitu pengertiannya. Modernisasi itu apa sih? Sebuah proses perubahan terus. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup manusia. Tapi nggak bisa lepas dari pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi singkat cerita, nggak ada modernisasi tanpa bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu Pak, itu ceritanya. Jadi di sini dikatakan modernisasi merupakan proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Oke, nggak apa-apa, betul gitu loh. Tradisional modern tadi udah ngerti kan, kalau tradisional itu hidup di masa kini, melihatnya ke masa lalu. Nah itu mau dirubah, kamu hidup di masa kini, lihatnya ke masa depan, jangan lihat ke masa lalu dulu. Kalau ada orang tradisional tuh suka gini, kamu tuh udah hidup di masyarakat modern, jadi jangan selalu membandingkan pacar baru kamu dengan mantan tuh masa lalu. Itu loh, buanglah mantanmu pada tempatnya gitu. Jadi biarlah mereka ketemu sama orang yang melakukan jodoh mereka, jangan pernah dihalang-halangi. Kan dia mantan saya, lo kalau mau jadi nama dia, kalau ngomong dulu sama saya, nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau orang selalu membandingkan ke masa lalunya, itu orang tradisional. Hidup di masa kini, orang-orang tadi kan tradisional hidup di masa kini, melihatnya selalu ke masa lalu. Kalau orang modern hidup di masa kini, ngelihatnya ke masa depan. Nggak usah membandingkan dengan yang telah terjadi. Yang telah terjadi, dijadikan pelajaran agar hal-hal yang kurang baik yang terjadi di masa lalu itu bisa kita perbaiki untuk kehidupan di masa depan. Nah, itu baru modern kita. Nah, jadi kembali ke soal ini, kalau yang belum mengerti maksudnya, modernisasi merupakan proses perubahan dari masyarakat tradisional yang selalu melihat ke masa lalu menjadi sebuah masyarakat yang hidup di masa kini, positif melihat ke masa depan. Itu menuju masyarakat modern. Nah, di satu sisi, modernisasi berdampak positif benar bagi kehidupan masyarakat. Di sisi lain, modernisasi berdampak negatif. Ya kan? Bagi masyarakat. Dampak negatifnya apa? Itu pertanyaannya. Kita cek aja kan, mintanya negatif kan. Kalau yang nggak fokus, inti soalnya kita disuruh mencari yang negatif. Nah, budaya populer digemari kalangan remaja, nggak ada masalah, biarin aja. Tinggal kita seleksi yang budaya modern yang ditonton, yang dilihat, yang diperagakan apa gitu loh. Masyarakat terbuka terhadap kebudayaan lain, bagus. Artinya budaya kita itu akomodatif. Ini artinya yang D ini positif, karena artinya akomodatif. Akomodatif itu artinya kita menerima segala sesuatu yang baru, tapi melakukan seleksi. Keren kan? Nah, itu masyarakat terbuka terhadap budaya lain. Berarti dia adalah masyarakat yang akomodatif. Mau menerima, mau melihat, tidak berprasangka buruk terhadap sesuatu yang baru, tapi waktu dia terima, dia tetap lakukan seleksi. Bukan belum kenal, udah melakukan penolakan. Nggak mau ketemu sama dia, paling jelek. Gitu kan, paling banyak maunya, dekil gitu. Padahal waktu ketemu rapi banget. Kan salah sendiri kamu, sudah berprasangka buruk. Nah, akomodatif itu diperlukan. Kita usahakan tetap mengenal sesuatu yang baru tadi. Kita usahakan kita terima untuk tidak menyakiti. Tapi pada saat kita mulai mengenal, disitulah kita melakukan seleksi. Oh, untuk sama dia ini kayaknya bagusnya jadi temen. Kalau lebih dari itu kurang bagus. Karena nih dia kalau jadi temen asik banget, lucu banget gitu loh. Senang banget memberikan sesuatu yang dia punya. Tapi kalau diajak lebih serius nggak bagus. Karena kurang pandai membangun komitmen. Nah kayak gitu contohnya. Berarti kan bagus akomodatif tuh. Jadi kan bukan negatif kan. Budaya populer yang sedang ngetren digemari oleh kalangan remaja wajar, karena remaja sifatnya terbuka dan dinamis, maunya yang populer, yang sedang terkenal. Ngomongin yang sudah terjadi, ogah anak-anak sekarang, dia ngomongnya sedang terjadi dan akan terjadi itu apa, kira-kira gitu loh. Nah, jadi positif ini, jangan bilang ini negatif, ini positif juga, ini positif. Masyarakat semakin mudah menjalankan aktivitas, semakin mudah, kan keren, lancar, melancarkan aktivitas, positif. Masyarakat menjadi tergantung terhadap negara lain. Nah, itu negatif. Masyarakat menjadi tergantung terhadap negara lain. Tidak mandiri, negatif. Jadi bukan positif, ini negatif. Kata-katanya menjadi tergantung terhadap negara lain. Gitu loh. Kalau tergantung sama negara sendiri, nggak apa-apa. Artinya kita tidak menyusahkan negara
sampai untuk memenuhi kebutuhan kamu karena kamu suka banget misalnya nonton K-pop gitu loh. Jadi kalau K-pop nggak disiaran di Indonesia, badan kamu alergi gatel-gatel. Nah, kan jelek tuh, sudah berlebihan gitu loh. Kalau misalnya siarannya ada kita nonton, nggak ada kita nggak tonton, nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Jadi kalau disiarin kita tonton, anggapnya hiburan. Buat perbandingan gitu antara cowok Indonesia sama cowok Korea, kan nggak ada masalah. Di mana salahnya? Tapi kalau sampai dia nggak ada, kamu marah-marah, sampai menuntut bahwa ada siaran K-pop di Indonesia, nah, berarti itu jadi kebutuhan gitu loh. Nah, kebutuhan tadi disampaikan dengan cara berlebihan, jadi masalah negatif. Lalu di mana negatifnya? Kan gitu loh. Antar kelompok masyarakat mengalami ketimpangan sosial. Nah, jadi kita harus milih antara kalau udah ada kata-kata ketimpangan. Ketimpangan sosial itu bisa memicu konflik sosial. Ketimpangan, perbedaan yang berlebihan bisa memicu konflik. Berarti kan kurang bagus tuh. Masyarakat menjadi tergantung kepada terhadap negara lain juga jadi masalah. Nah, mana yang lebih bermasalah? Yang lebih masalah yang bisa menimbulkan konflik. Nah, jadi yang ini yang negatif. Itulah sebabnya kenapa jawaban A ini ke masalah kadar negatifnya. Yang satu, misalnya 1 sampai 10, yang A itu 8, yang C itu kadarnya 7. Kira-kira gitu. Jadi masalah kadar negatif yang dimunculkan karena peristiwa itu. Jadi harus memilih. 6 mau memilih, maka yang menimbulkan konflik, karena konflik itu kalau dibiarkan tidak terkendali, jadi akumulasi. Konflik kalau dibiarkan tidak terkendali, jadi akumulasi, akhirnya menjadi masalah sosial buat semua orang. Tawuran, kalau berantem, kalau cuma 2 orang, nggak ada masalah. Kan berantem tonjok-tonjokan gitu. Ya udah, memar, berdarah, patah gigi, hidung patah, mata mungkin berdarah, ya udah berdua. Tapi tawuran, kalau sudah antar sekolah, susah mengendalikannya. Antar kampung apalagi kalau tawuran antar negara. Nah, jadi konflik itu tidak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan jadi akumulasi yang tidak terkendali, berbahaya, termasuk orang yang tidak ikut konflik. Jadi bisa jadi korban. Ada ingat peristiwa kalau yang jadi korban di tawuran tuh malah nggak suka tawuran. Kalau sudah tawuran nalurinya udah ngerti lari kemana, menghindar kemana, kalaupun sendiri kaburnya kemana, udah tahu dia. Yang nggak suka tawuran nggak pernah mengalami observasi langsung, gimana sih rasa tawuran, ya dia bingung waktu terlibat dalam satu tawuran. Biasanya orang-orang yang kayak gitu yang jadi korban. Nah, jadi A sama B, kadar negatifnya adalah A. Makanya pilihannya A. Oke, selesai. Kita lanjut, bagi yang mau mendengarkan, yang nggak mau, semoga kembali ke jalan yang benar. Kita lanjut, karena ini kamu memilih sendiri program ini. Tidak ada yang memaksa kamu untuk masuk ke program ini. Kita menawarkan dan sudah kamu pilih. Jadi kalau kamu tidak manfaatkan, yang salah kamu. Tidak pernah serius terhadap pilihan. Karena kalau ngomong masalah pilihan buat saya, yang sudah hampir setengah abad umurnya, tidak ada yang salah dengan pilihan kita. Pertanyaannya, kamu sungguh-sungguh tidak menyikapi pilihan yang telah kamu pilih tadi. Jadi kalau buat saya, tidak ada pilihan yang salah. Karena waktu kita memilih pasti ada alasannya. Pertanyaannya, waktu itu kamu jadikan pilihan, kamu serius nggak sama pilihan itu? Nah, di situ masalahnya. Jadi buat saya, ya hati-hati aja dengan sikap memilih. Kalau sudah berani memilih, maka kamu harus serius dengan pilihan itu. Karena kalau kita serius dengan pilihan itu, kita sungguh-sungguh, maka kita sering dengan kata-kata motivasi, sering mendengar kata-kata motivasi, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maka seriuslah apa dengan yang kamu pilih tadi. Nah, sekarang ada soal kita suruh memilih. Di sini kita batasi supaya jangan galau gitu jawabannya, yaitu adalah kata-katanya diminta, itu adalah dampak yang negatif ya dia, pada bidang sosial budaya. Karena kalau kita kita tidak dekat dengan kata sosial budaya, jadi masalah. Salah contohnya mana yang masalah? Masyarakat cenderung konsumtif. Negatif nggak? Negatif. Di mana nggak salahnya? Di mana nggak positif? Negatif banget, konsumtif. Mengkonsumsi secara berlebihan. Akhirnya bergaya hidup mewah. Akhirnya muncul kata pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Gaji 5 juta. Kebutuhannya untuk yang dipenuhi 7 juta. Nah, maka kan lebih besar pasak daripada tiang. Untuk masyarakat kita ini masyarakat yang bertoleransi, saling membantu, saling meminjamkan, itu bukanlah sesuatu aib di negara kita. Karena kita ini kan masyarakat sosialnya masih kuat. Tapi di negara barat, kamu minjem itu, ya minjemnya ke lembaga formal, ke bank, gitu loh.
Nah, kalau saya daripada minjem terlampau banyak, mendingan punya kartu kredit. Jadi minjemnya ke bank. Yang nggak ada yang ngetawain. Yang ngetawain paling bank ketemu customer service-nya ketawa utang kita nggak terbayar-bayar. Kan itu. Tapi kalau minjem sama tetangga, kita minjemin ke satu orang, se-RT yang tahu. Minjemin cuma dikit, 100.000. Kita bayar terlambat, itu beritanya tersebar satu RT. Oh, dia tadi minjem tuh 100.000 sampai hari ini belum bayar. Beritanya sampai ke grup RT. Nah, itu contoh. Jadi, jalan keluarnya jangan minjem kepada yang punya perasaan, pinjam aja ke sistem, tapi yang penting patuh membayarnya, sehingga pada waktunya bisa menyebabkan kita tidak dipermalukan oleh suasana sosial. Oke, nah ini ekonomi kan, mintanya sosial budaya kan, konsumtif itu ekonomi, jadi 3 dicoret. Nemu nggak? Terus misal gini nih, terjadi eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan kamu belajar, sumber daya alam itu nanti kan akan menjadi bahan mentah industri. Dari bahan mentah dirubah menjadi bahan baku, dari dirubah menjadi bahan jadi. Nah, jadi udah jadi bahan mentah kan? Gitu loh. Nah, maka itu ekonomi, karena ini proses ekonomi. Jadi jelas-jelas ini salah. Y berapa nih? Y3 salah. Jadi kita coret nih, yang ada Y3 salah, yang ada X3 salah. X3 sih tanggung itu loh. Ya, jadi yang ada X3 salah. Nah, ini X3 salah kan? Ini X3 salah. Yang ada Y3 juga salah. Mana lagi Y3? Ada lagi nggak ada. Nah, jadi kita akan memilih, dan satu lagi, ketergantungan terhadap investasi. Investasi kan penanaman modal ekonomi. Nah, jadi ini salah. Jadi kita akan cari Y2, X1, dan Y2. Jadi yang ini benar, karena di luar ekonomi nih, karena kan minta sosial budaya. Nah, itu yang benar. Jadi akhirnya pilihannya Y, X2, Y1, Y2. X2, Y1, Y2. Jadi jawabannya D. Itulah sebabnya kenapa jawabannya D. Oke. Kita, waduh, udah lewat. Bukan udah lewat ya. Ada waktu sekitar 14 menit lagi. Nah, masih cukup. Semoga nggak terburu-buru. Kita lanjut. Yang nggak ngerti boleh tanya, boleh komen. Ada yang komen gini, emang kalau mengkonsumsi berlebihan itu bukan tingkah laku budaya, Pak? Dalam konteks tertentu benar. Dalam konteks tertentu. Jadi ada yang bilang gini nih, ada beberapa teman komen gitu. Kenapa Pak konsumtif itu bukan budaya, bukankan konsumtif tingkah laku manusia untuk memenuhi hasratnya. Nah, hasrat itu kan manusia selama dia hidup pasti punya keinginan, pasti punya niat, pasti punya motivasi gitu loh. Nah, kan itu kan adalah bagian dari tingkah laku budaya. Dia menganalisa sedalam itu. Benar, nggak ada yang salah dalam konteks itu. Karena tinggal kamu ngelihat budayanya pakai pendekatan klasik atau pakai pendekatan modern. Kan ada deh waktu belajar tentang budaya, ada pendekatan klasik dan ada pendekatan modern. Kalau pendekatan klasik itu, tokoh utamanya di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Menteri Pendidikan pertama kita, gitu loh. Nah, dia mengatakan bahwa budaya itu adalah cipta, rasa, dan karsa. Nah, itu kan, maka pada waktu ada cipta, rasa itu budaya. Memang mengkonsumtif bukan rasa, Pak. Benar. Siapa bilang salah? Cuman dalam konteks sosiologi, ini kan ada penegakan pertanyaan. Karena kalau gitu bisa semuanya benar. Di soal ini mintanya penegakan pada sosial budaya. Nah, dalam konteks itu kita lihat bahwa konsumtif itu mengkonsumsi, ya, mengkonsumsi berlebihan. Nah, berlebihannya budaya, tapi berkonsumsi itu tingkatan adalah level ekonomi. Kan kita belajar di ekonomi, nggak usah jauh-jauh, 3 kegiatan utama ekonomi. Memproduksi, kemudian disalurkan namanya distribusi, kepada siapa? Kepada konsumen, untuk dikonsumsi. Nah, waktu dikonsumsi tadi, dia berlebihan. Nah, di situ salah. Ya kan, suatu tingkah laku ekonomi yang berlebihan. Jadi cenderung tetap ekonomi, karena ekonomi kan ada pernah belajar, kita harus melakukan skala pilihan, skala prioritas, menentukan mana yang lebih perlu. Pada waktu dia mengkonsumsi berlebihan, berarti tingkah laku ekonominya nggak bisa dikendalikan. Nah, jadi tetap lebih berat ke ekonomi, walaupun memang hasrat untuk memenuhi rasa lapar, rasa memiliki sesuatu, di luar sana kayaknya ada model kamera keren nih,
Nah, kemudian kamu beli gitu loh. Nanti muncul lagi beli lagi, beli terus. Nah, itu kan berlebihan. Nah, tetap itu lebih cenderung kepada pendekatan ekonomi karena memenuhi kebutuhan. Jangan lupa, selama manusia punya kebutuhan, kamu diajarin prinsip dasar ekonomi, selama kebutuhan masih ada, maka ekonomi tetap diperlukan. Kalau semua kebutuhan kita bisa dipenuhi, kita nggak perlu lagi ilmu ekonomi. Mau misalnya gini, kamu mau mobil apa? Saya mau BMW seri terbaru. Ya udah ambil di pabrik, udah disediain buat kamu. Maka nggak usah lagi kita kerja keras-keras menabung sampai level tabungan kita tuh bisa beli BMW. Kira-kira gitu kan? Nggak usah ngomong-ngomong jauh gitu. Misalnya kamu bulan depan berasnya rencananya apa? Oh, saya mau nyoba Pandan Wangi. Salah satu beras termahal, harganya 12 sampai 14 ribu tergantung belinya di mana. Ya sudah, kamu ambil di sana di gudang Bulog, itu di daerah mana. Pokoknya ambil aja di gudang Bulog di daerah mana gitu disebutin itu. Kamu tinggal ambil. Maka kalau semua kayak gitu terjadi, udah kita nggak perlu ilmu ekonomi. Karena artinya sistem pemerintah atau sistem apapun bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi itu nggak akan terjadi. Dijamin itu nggak terjadi. Karena kemakmuran itu adalah cita-cita terakhir manusia yang rasanya hanya akan terjadi kalau Tuhan campur tangan terhadap hidup kita. Kalau sekarang ini Tuhan kayak memberikan peluang yang bekerja keras akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup, yang nggak kerja keras ditambah faktor cobaan hidup. Karena jangan lupa saya sering bilang, kaya miskin itu sebetulnya sama aja. Ada orang yang diuji dengan kekayaannya, ada orang yang diuji dengan kemiskinannya. Dari data sosial, lebih banyak orang yang berhasil diuji karena kemiskinan. Jarang ada orang bisa melewati ujian karena kekayaan. Karena waktu kita kaya, merasa berkuasa. Kemudian begitu banyak kumpulan-kumpulan khayalan yang akan dipenuhi karena merasa punya harta. Akhirnya dia larut ke dalam kehidupan yang penuh harta tadi. Nah, hanya hidayah yang bikin dia menjadi berhasil. Oh, ini gue punya banyak harta. Harta ini adalah amanah. Maka harus saya serahkan kepada orang-orang lain agar harta ini menjadi lebih maksimal. Jadi tangannya di atas. Kira-kira gitu. Nah, tapi kalau orang kaya yang tidak bisa memanfaatkan amanah kekayaan itu, ya bisa terjebak di dalam proses kekayaan yang ada menjerat hidupnya. Bisa aja dia nggak jatuh miskin. Tapi salah satunya adalah bentuk yang paling dalam adalah dia merasa gitu ya, dia kaya, tapi dia merasa miskin karena banyak kebutuhannya dia dalam level dia itu nggak terpenuhi. Orang kaya tapi merasa miskin karena banyak banget standar kebutuhan di pikiran, khayalan, dan hatinya itu nggak terpenuhi dengan harta yang dia punya. Itu rasa yang paling sakit. Nggak percaya, coba aja. Coba dulu jadi orang kaya. Nanti waktu kaya kita ingetin biar kamu kayanya benar gitu. Jadi kaya dulu. Karena semua agama, apapun agamanya, saya tahu adalah mengajarkan agar umatnya jadi kaya. Jadi kita harus jadi pekerja keras agar kita punya harta yang cukup. Nah, tapi harta itu dimaksimalkan penggunaannya. Ingat-ingat bahwa itu adalah sebuah amanah. Kamu hidup dengan kekayaan. Kekayaan itu kan sumbernya tetap dari yang sama, dari yang maha kaya. Itu penjelasan untuk nomor 7. Semoga tidak berlebihan. Nomor berikutnya, nomor 7. Konsentrasi. Tinggal 2 nomor lagi. Ada waktu. Masih cukup. Fenomena globalisasi ditunjukkan oleh pernyataan pada angka mana. Nah, sekarang udah kata sempak ke level globalisasi. Supaya jangan salah konsepnya, saya akan bandingkan pengertian globalisasi dalam konteks sempit dan luas. Konsentrasi. Ini ada globalisasi. Global. Gitu ya. Nah, ada kata globalisasi. Nah, pada globalisasi berarti proses. Proses. Sekarang akan coba lihat dalam pengertian sempit. Dalam pengertian sempit globalisasi. Sempitnya artinya menjadi. Global itu kan bumi, menjadi satu dunia. Nah, jadi menjadi satu dunia. Itu pengertian sempitnya. Udah sederhana itu. Mengglobal itu artinya kita menjadi satu dunia di tempat yang sama. Makanya saya bilang aliran komunis itu keren. Kerennya gini loh. Dia punya sebuah semboyan berani mengatakan gini, bahwa semboyan kita satu bumi, satu cita-cita, satu tanggung jawab. Yang nggak punya rasa seni sih bacanya hambar. Tapi yang mengerti seni dan sedikit suka politik akan bacanya beda. Bumi kita ini adalah satu bumi.
satu cita-cita, satu tanggung jawab. Satu bumi, satu cita-cita, satu tanggung jawab. Berarti bumi itu buat kita, untuk memenuhi kebutuhan cita-cita kita. Luar biasa kan? Nah, cuman biasa, selalu ada oknum-oknum politik yang mengkhianati niat baik gitu. Kalau saja komunis itu berjalan sesuai dengan cita-cita awalnya, itu menjadi salah satu jalan atau arah agar manusia ini menemukan keadilan. Tapi masalahnya selalu ada oknum dimanapun. Nah, termasuk saya mungkin oknum informasi, gitu ya. Kita lanjutin. Sekarang globalisasi nih, masih kata-katanya global, masih globalisasi, ya globalisasi. Tapi dalam pengertian luas, luasnya. Luasnya apa? Nah, ini kalimatnya panjang, namanya juga luas. Gitu kan? Luas itu kan panjang kali lebar. Jadi dalam pengertian luas ada terbentuknya. Tersusunnya boleh juga, terbentuknya. Satu, saya gedein, satu tatanan. Satu tatanan itu berarti bisa jaga susunan struktur gitu loh. Satu tatanan dunia baru, bukan dunia lama, dunia baru ditekankan, baru bukan lama. Saat terbentuknya satu tatanan dunia baru yang tidak melihat lagi batas negara, yang tidak melihat, ya tidak lagi ada kata-kata penegasnya, tidak melihat lagi, gitu loh. Jadi di suatu tidak melihat lagi, mati direncanakan, tidak melihat lagi. Ya, jadi terbentuknya satu tatanan dunia baru yang tidak melihat lagi, ya, batas-batas negara. Tidak melihat lagi batas-batas negara. Kemudian ditunjang, nah ditambahnya masih ditunjang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada teknologi informasi, teknologi informasi, kemudian komunikasi dan informasi. Nah, informasi. Itu pengertian luasnya. Jadi kelihatan kan kalau sempitnya ya udah kita menjadi satu dunia. Itu namanya globalisasi. Kalau pengertian luasnya terbentuknya satu tatanan dunia baru bukan lama, yang tidak melihat lagi batas-batas negara. Jadi administrasi batas negara, pagar gaib lah, apapun sebutnya udah nggak dilihat lagi. Nah, itu terjadi karena ditunjang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada 3 teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Nah, itu adalah pengertian daripada globalisasi dalam pengertian sempit dan luas. Maka semoga adik-adik bisa mengerti ini. Fenomena globalisasi ditunjukkan oleh pernyataan yang mana, gitu loh. Kita cek aja. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan gas LPG untuk memasak. Nah, itu perubahan tingkat teknologi. Saya juga ngalamin dulu waktu baru nikah di rumah itu pakai minyak tanah. Nah, lama-lama waktu di zaman Presiden SBY, wakilnya waktu itu JK, nah ada suatu proyek nasional, minyak tanah dikurangi, bahkan hilang dari pasaran. Kenapa? Minyak tanah itu gasnya itu adalah gas yang mengotori dapur. Gas saja bisa ngotorin dapur. Jadi kalau dapur-dapur kita yang dulu mau apalah, dinding-dinding itu kalau kita colek gitu, itu ada semacam kayak daki minyak loh. Nah, itu dikurangin pakai gas. Ya, bukan berarti tidak ada polusi, tapi jelas-jelas jauh lebih bersih, jauh lebih aman. Nah, gitu, bukan berarti aman 100%. Buktinya ada kok kompor 3 kg meledak juga ada. Banyak kok kasusnya. Tapi dibandingkan pada waktu penginjauan minyak tanah, ancaman polusinya terhadap pernapasan, terhadap dinding lebih kotor banget. Kemudian terbakarnya juga lebih gampang. Karena kan di tempat terbuka dia, gitu loh. Nah, itu satu. Jadi ini adalah hanya peningkatan teknologi. Proses pergantian kurikulum, berarti perubahan di bidang pendidikan. Hanya perubahan kurikulum. Kelemahan negara kita, kurikulum diganti, tapi gurunya tidak ditatar di dalam perubahan kurikulum gitu. Jadi gurunya mau judulnya kurikulum apapun, cara ngajar gitu aja. Kalau perubahan kurikulum yang 2013 ini kan harusnya gurunya itu ya guru-guru yang gaul yang dipilih, yang wawasannya itu selalu berusaha punya informasi baru. Karena mengajar tuh harus menarik. Kalau nggak menarik, nggak didengerin murid sekarang.
kita berhadapan dengan murid itu, dia ingin dapat informasi yang dia sendiri mungkin belum tahu. Jadi kalau informasi kita sama dengan yang ketahuan muridnya, nggak ada pembanding, nggak ada perbedaan, nggak akan menarik. Maka yang namanya guru, untung saya bukan guru, saya cuma pengajar gitu ya, yang kita tahu itu harus lebih update, harus lebih banyak daripada murid kita. Otomatis kalau kita ngomong, kita menyampaikan sesuatu, minimal informasi kita tuh menambahkan yang dia sudah tahu. Tapi kalau yang informasi kita sama dengan dia, bisa jadi dia tahu yang kita sampaikan salah, udahlah nilai guru atau pengajar itu akan turun. Nah, itu contohnya, oke? Maka guru tuh di dalam kurikulum 2013 itu tantangannya luar biasa. Menguasai pelajaran, sekarang bagaimana mungkin dia menjelaskan kalau materi dia nggak kuasain. Maka dia harus menguasai pelajaran, maka dia banyak belajar di luar kelas, maka pakai teknologi. Dia harus lebih kreatif, dia harus lebih bawel gitu loh. Bawel itu bukan berarti ngejelasin setiap hari, bukan gitu ya, tapi pada saat diskusi dia tahu nih anak ini level pengetahuannya segini. Nah, dia tahu ini bahannya nyontek nih dari yang lain atau dari sumber lain yang mungkin dari sumber-sumber di internet yang jarang dibuka, tapi dia tahu karena dia juga ngikutin perkembangan itu dan seterusnya. Makanya tanpa bermaksud memuji, ada perguruan tinggi yang memastikan semua sistem itu terkait. Jadi dia kalau misalnya ada mahasiswa ngasih bahan nih, dia tahu nih bahan tulisannya terbuatnya dari situ tuh sumbernya tuh salah satu skripsi dari anak di SMA dari perguruan tinggi mana, plagiatnya kebaca. Nah, sampai kayak gitu. Ada beberapa perguruan tinggi sampai seperti itu. Jadi akhirnya kelihatan, oh ini murid benar-benar sungguh-sungguh. Mungkin cara tulisannya biasa aja. Tapi ini original banget gitu, cara berpikir orang-orang yang betul-betul memahami sesuatu pakai bahasa sendiri, bukan plagiat, mengambil tipe-tipe bentuk-bentuk kalimat, cara berpikir dari orang-orang lain. Nah, itu penghargaannya tinggi bagi dosen-dosen yang betul-betul mengajar bahwa ilmu itu adalah salah satunya adalah kejujuran. Kalau kita kan para pendosa nih susah jujurnya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita perhatikan artinya nggak ada batas negara kan. Salah satunya makanan Padang ada di Singapura, itu jelas globalisasi. Padang kan banyak di Indonesia, tapi sudah jadi makanan internasional. Di Arab banyak, di Amerika ada, apalagi cuma di Singapura kira-kira gitu loh. Jadi sudah melewati batas negara. Apalagi Tari Saman sudah menjadi tarian internasional. Kemarin kita punya pagelaran tari saman terbesar yang pernah terjadi di dunia, ditarikan kurang lebih gitu ya 1.000 orang waktu kita menjadi tuan rumah pesta olahraga se-Asia gitu loh. Udah jelas kan menjadi bagian dunia. Bahkan kalau ada festival-festival tari, biasanya orang Indonesia tuh selain menarikan tari Bali, dulu pilihannya sekarang tari Saman. Tapi sebetulnya banyak kok tari dari berbagai daerah tuh tinggal mampu nggak kita mengeksploitasinya menjadi sesuatu yang jadi luar biasa. Saya sering kok ngelihat dulu waktu masih muda tuh festival-festival tari di berbagai gelanggang remaja di Jakarta. Jadi saya ngerti betul, bukan ngerti betul sih, ngerti lah perbedaan watak-watak tari dari berbagai daerah. Nah, Jawa dengan kelembutan gerakannya, teman-teman di Kalimantan begitu dinamis gerakannya, di Bali itu luar biasa tariannya, mata kemana, pinggul kemana, melototnya kemana, tangannya apa, gerakannya luar biasa, koordinasinya kalau nggak latihan nggak akan bisa, kira-kira gitu loh. Tapi ada juga tari-tari sederhana kayak tari-tari pergauan dari Sumatera yang dinamis banget. Kalau diikuti itu gerakannya gampang gitu ya, tapi kalau kita sudah sampai level yang bagus, itu benar-benar jadi olahraga yang menyehatkan badan. Karena juga tari pergaulan. Nah, jadi intinya bahwa ini menjadi bagian tarian nasional, ini telah menjadi makanan internasional. Bahkan rendang itu katanya makanan nomor 4 terenak di dunia. Kemudian di Indonesia itu mungkin kita biasa aja sehari-hari, tapi ada namanya minuman cendol, itu adalah minuman nomor 4 terbaik, minuman tradisional yang paling disukai dunia nomor 4. Cendol, tahu cendol gitu ya. Nah, terus satu lagi nih, Pokemon. Memang bukan budaya kita, tapi kita harus terima begitu banyak orang yang suka memainkan hal ini karena menantang cara berpikir, mengatur strategi, bahkan memancing kayak sifat-sifat intelijen mencari data-data untuk melengkapi permainan itu. Nah, jadi jelas-jelas kan itu internasional. Itulah sebabnya jawabannya 1, 2, dan 3A. Semoga paham. Saya udah jelasin tadi konsep dasarnya, ini luas dan sempit. Moga-moga sudah ngerti. Lanjut, ada 2 nomor lagi kita selesaikan. Kalaupun cepat ya nggak apa-apa, yang penting sudah terbahas gitu. Karena kalau nomor-nomor terakhir itu kesimpulan.
Perhatikan nomor 9. Oke, konsentrasi. Nomor 9 mintanya apa? Dampak negatif di bidang ekonomi. Nah, ekonomi ini mintanya, hati-hati sekarang. Bukan yang tadi kan sosial budaya, kalau sekarang ekonomi. Ditujukan oleh angka yang berbau ekonomi. Ketergantungan terhadap investasi asing ekonomi. Ekonomi kan? Terus produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor. Ekonomi merugikan kita. Kemudian apa nih? Perkembangan budaya dari negara lain menyebabkan budaya lokal memudar. Masyarakat mengalami kultur itu budaya. Banyak barang di pasar menyebabkan masyarakat berperilaku konsumtif ekonomi. Jadi jawabannya apa nih? 2, 4, 5. Kok 2, 4, 5? Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi, negatif di bidang ekonomi. Jawabannya katanya D, 2, 4, 5. Banyak barang di pasar menyebabkan masyarakat berperilaku konsumtif. Ekonomi betul, ini ekonomi. Setuju. Terus perkembangan budaya dari negara lain menyebabkan budaya lokal memudar, bukan ekonomi. Ini dipertanyakan. Nomor 4 nih. Masyarakat mengalami kultur lag dan kultur shock, ini budaya. Nah, gitu kan. Jadi harusnya jawabannya apa? Jawabannya 1, yang 1, ketergantungan investasi kan penanaman modal, nggak boleh kan tergantung, nggak bagus. Jadi harusnya ini 1. Terus 3, menyebabkan masyarakat lebih konsumtif, produk dalam negeri, jadi jawabannya harusnya 1, 2, 3. Yang ini mohon diperbaiki. Jawabannya A. Ya, dikoreksi. Nggak apa-apa lah. Namanya juga ketikan manusia, yang bikin soal bisa juga salah pilih gitu ya. Tapi kalau dilihat kata-katanya bidang negatif di bidang ekonomi. Investasi tergantung, kan nggak bagus. Kemudian menyebabkan kita konsumtif, mengkonsumsi berlebihan juga nggak bagus. Kemudian produk dalam negeri kita kalah bersaing dengan produk impor. Berarti kan kita punya produk yang nggak berkualitas. Nah, jeleknya gitu. Oke, jadi 1, 2, 3. Saya koreksi jawabannya A. 1, 2, 3. Terakhir, semoga masih sabar mendengarkan. Waktunya sudah lewat, tapi kita selesaikan dengan cepat saja. Minimal sudah, adik-adik sudah tahu konsep-konsep dasarnya. Oke, kita terakhir nomor 10. Konsentrasi nih. Dampak negatif globalisasi dalam bidang budaya. Di sini pola pemikiran modern, cara berpikir modern diakomodasi oleh masyarakat lokal. Modern itu liberal. Liberal itu nggak bagus buat masyarakat lokal, jadi 1 benar. Kemudian gaya hidup konsumtif dalam masyarakat ekonomi. Budaya lokal semakin pudar, 3, 1, 3. Gaya hidup masyarakat cenderung hedonis. Nah, hedonis itu adalah di bidang budaya. Nomor 5, kebudayaan lokal semakin dikenal oleh masyarakat, itu kan bukan negatif, itu positif. Jadi jawabannya adalah 1, konsentrasi, 1. Terus yang tadi hedonis, 1, 4. 1 dan 4, jadi 1, 2, 1, 3, dan 4 nggak ada. Konsentrasi sebentar. Modern tuh liberal, nah di situ jeleknya 1 benar. Gaya hidup konsumtif itu ekonomi. Budaya lokal semakin pudar, negatif, 1, 3, kan harus 1, 3. Terus gaya hidup masyarakat cenderung hedonis, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Nah, tadi sih sebetulnya rasanya udah dikoreksi, tapi mungkin salah merubah juga gitu, nggak apa-apa, biarin. Jawabannya tetap adalah yang di bidang negatif di bidang budaya. Kalau nomor 5 pilihannya kebudayaan lokal makin dikenal, ya bagus, positif. Jadi nggak bisa yang ujungnya 5. Jadi jawabannya biarin aja, yang ini sudah ngerti jawabannya 1, 3, dan 4. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sudah lewat 3 menit, nggak apa-apa, cuman beda 3 menit gitu ya, daripada kita agak ragu menjawabnya. Tapi diputuskan nomor 10, saya koreksi. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nggak mungkin milih 5. Milih 5 itu positif. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu, walaupun mungkin dengan frekuensi yang cepat, adik-adik masih bisa memahami penjelasan-penjelasan saya tadi, dan itu bisa menunjang pemahaman, menambah pemahaman kamu tentang konsep-konsep di dalam sosiologi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.